tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, di subuh hari ini adalah hari yang ke-13 di bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Kita sudah 12 hari, insya Allah akan dua pekan kita menjalani ibadah di bulan Ramadan ini. Mengenai pembahasan singkat pada hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah hal yang kiranya penting bagi akidah kita, karena rukun iman kita yang kelima adalah iman kepada hari kiamat, yaitu yaumul akhir, ya, hari akhir sebutannya juga. Dan bagaimana hari kiamat itu punya perjalanan, punya tanda-tanda. Ada tanda yang kecil, ya, ada tanda yang besar. Tanda yang kecil diantaranya seperti yang musibah yang melanda, penyakit atau tsunami, gempa dan sebagainya, itu musibah, ya. Atau yang besar nanti, salah satunya adalah Dajjal, Imam Mahdi, Dukhon dan sebagainya. Itu adalah tanda-tanda dari hari kiamat. Dan di antara tanda-tanda hari kiamat disebut asyratus sa'ah atau 10 tanda kiamat besar, ya, yang umum. Kita nggak akan merinci semuanya, 10-nya, ya, atau nggak akan disebutin semuanya. Yang jelas tanda-tanda kiamat itu awalnya dan akhirnya itu beda pendapat, ya. Ada yang mengatakan Dajjal dulu, ada yang mengatakan Dukhon dulu, ada yang mengatakan juga Imam Mahdi dulu. Itu beda-beda. Yang jelas tentang tanda-tanda kiamat itu disebutkan dengan lafaz zakaro, ya, lafaz zakaro. Jadi cuma menyebutkan aja, ya, tidak memberitakan urutannya. Contoh misalnya yang ke masjid datang si A, si B, si C, kan belum tentu si A dulu yang duluan gitu, yang duluan ke masjid, belum tentu. Mungkin si C dulu atau si B dulu yang duluan ke masjid. Jadi cuma nyebutin doang, nyebutinnya ke masjid siapa aja, si A, si B, si C, si D gitu kan. Jadi enggak tentu harus si A duluan. Nah, seperti itu juga tanda kiamat, ya. Cuman menyebutkan aja, tidak memerintahkan urutannya, urutan yang mana yang terjadi duluan. Nah, hanya saja kita akan membahas lebih sedikit saja, ya, tentunya tentang suatu hal yang viral di media tentang katanya di 15 Ramadan ini, ya, 1441 Hijriah, katanya akan datang asteroid, akan menghantam bumi. Jadi asteroidnya sebesar benua gitu, ya, akan menghantam bumi, kemudian menimbulkan asap yang tebal. Terus menimbulkan asap yang tebal, terus disebutnya dukhon katanya. Dan dari situ nanti ada kelaparan. Ada tiga keturunan Arab yang berselisih di banyak tafsiran, ya. Terus nanti Imam Mahdi katanya bakal dibaiat Dzulhijjah sekarang gitu katanya, ya. Nah, itu
banyak sekali pemahaman-pemahaman yang seperti ini di kita ya. Walaupun memang tidak dipungkiri konspirasi seperti ini bakal selalu ada ya, karena telah 8 kali, termasuk dengan tahun ini ya, 8 kali kejadian Ramadan itu bertepatan pertengahannya di hari Jumat. 8 kali ya, saya baca di beritanya Ustadz Abu Sabda ya. Nah itu udah 8 kali. Tapi ketika membuktikan kejadian yang diberitakan di masyarakat, ternyata nggak ada kejadiannya. Nah, terus dari mana pendapat-pendapat seperti itu ya? Katanya bakal ada asteroid, suara keras dan seterusnya gitu ya. Itu dari mana gitu? Dan anehnya banyak ustadz-ustadz yang memberitakan seperti ini gitu ya. Apalagi disebut dengan ustadz-ustadz akhir zaman gitu ya, bahaya. Ini menerangkan tentang akidah ya. Kalau fikih sih kadang mending ya, ada silang pendapat antara si ulama ulama ini, itu kan beda gitu kan. Kalau fikih kan masih ada toleransi ya, akidah itu nggak ada toleransi. Udah misalnya beda itu tidak mengimani sebagian aja, misalnya dari rukun iman itu sudah kafir itu akidah itu ya, hukum akidah, dan itu nggak bisa berubah itu ya. Kalau fikih sih ada mending ya. Nah ini ada ustadz-ustadz akhir zaman yang berani mengatakan seperti hal-hal seperti yang mereka beritakan gitu ya, yaitu tentang hari kiamat, tentang tanda-tandanya, bahkan rekayasanya itu diberitakan gitu ya. Ya Allah alam itu ramalannya dari mana. Jangankan sekarang mungkin ya, dulu itu kan memang banyak ramalan-ramalan tentang kiamat 2012 gitu ya, atau di tanggal berapa gitu kan, tahun berapa, bulan apa kan, Tuhan ada ya. Itu pasti ada ramalan-ramalan kayak gitu. Yang anehnya sekarang dikuatkan dengan ustadz-ustadz akhir zaman yang memberitakan ramalannya. Nah, tentang hari kiamat itu kan kata Allah, yas'alunaka anis saati ayyana mursaha. Mereka bertanya tentang kiamat kapan datangnya. Kata Allah, fima anta min dzikroha, fima anta min dikroha. Jadi kata Allah, dalam hal itu ngapain berbuat seperti itu gitu. Jadi ngapain, karena hanya Allah yang mengetahuinya. Ila rabbika muntahaha, kecuali hanya Rabbmu yang mengetahui waktu kejadiannya. Jadi cuma Allah yang mengetahui kejadiannya. Terus juga kata Allah juga, qul innama ilmuha indallah, dan katakanlah hanya saja ilmunya itu adalah di sisi Allah. Jadi hanya Allah yang mengetahui yang gaib. Innaka anta allamul ghuyub gitu ya. Sesungguhnya dia, atau sesungguhnya engkau mengetahui yang gaib. Ghuyub itu kan jamak ya, dari kata ghaibun. Jadi semua yang gaib itu Allah tahu, dan tidaklah diberitakan kecuali hanya pada Rasul yang diridhoinya. Itu dalam surah Al-Jin ya. Jadi nih dalam surah Al-Jin itu ya yang diberitakan kepada Rasulnya yang diridhoi gitu. Bisa dilihat nanti keterangannya bahwa
Yang gaib itu dikasih tahu hanya kepada nabi dan rasulnya yang diridhoi gitu. Jadi nggak semua nabi tahu yang gaib gitu, walaupun kedudukannya nabi yang menerima wahyu dari Jibril. Nah, dari itu semua juga kata Allah, la yujalliha liwaqtiha illahu, tidak ada yang bisa menentukan tentang waktunya kecuali Dia. Jadi hanya Allah yang menentukan waktu kiamat itu. Nah, terus ternyata emang ada sebuah hadis. Ini hadisnya panjang. Saya bacakan yang riwayat Abu Nuaim ya. Terus kita akan baca pendapat para ulama tentang hadis ini, tentang hadis suara keras di pertengahan Ramadan ya. Judulnya ini ada berbagai macam tulisan ya, kalau mau dirujuk tentang kedustaan hadis huru hara Jumat 15 Ramadan. Terus ada lagi kalau mau dirujuk juga tentang koreksi pemahaman hadis umur umat Islam 1500 tahun. Nah, itu juga ada tulisannya di Buletin Mutiara Ar-Risalah ya, atau di webnya ya maksudnya. Terus juga banyak juga rujukan tentang nih dari Manhajul Haq tentang hadis yang sama juga ya, riwayat Abu Nuaim. Dan masih banyak lagi tulisan-tulisan yang bisa dirujuk ya, tinggal kunjungi blogspotnya. Nah, sekarang saya bacakan bahwa riwayat tentang hadis huru hara Jumat 15 Ramadan itu banyak ya, berbagai riwayat, berbagai lafaz itu banyak. Nah, ini emang sekarang ini suka dibawakan oleh ustadz-ustadz yang disebutnya ustadz akhir zaman gitu ya. Sebagian bahkan mengatakan itu kalau dari para ulama salaf di kita dikatakan ustadz gadungan gitu ya. Beda nggak gadungan juga gitu ya. Dan mereka hafal Quran juga gitu. Cuman masalahnya mereka salah menafsirkan gitu, salah menafsirkan. Dan kenapa memberitakan ramalan gitu? Kalau saya rasa mereka nggak meramalkan gitu, cuman memberitakan ramalan gitu. Atau mungkin ada asal usul dari si ustadz-ustadz akhir zaman itu yang ada dari ustadz-ustadz terdahulu mereka gitu ya, yang suka ngeramal-ramal kiamat gitu. Saya alam itu belum nemu itu ya, tentang siapa asal usulnya, kenapa ada ustadz-ustadz akhir zaman gitu ya, kenapa gitu ya. Allah alam namanya. Emang mereka juga ridho disebut ustadz-ustadz akhir zaman gitu, ridho ya. Nah, tapi kalau dalam momen Ramadan ini saya tidak akan memberitahukan gitu ya siapa-siapanya. Kan itu sudah sering lihat di YouTube mungkin ya, sudah tahu siapa-siapanya itu ya. Nggak usah dikasih tahu juga, mungkin udah ngerti siapa ustadz akhir zaman gitu. Pokoknya itu aja pokoknya mah ya. Gitu. Kalau Ustadz Amin Mukhtar itu emang suka kadang-kadang tegas gitu ya, disebutin namanya gitu ya. Gitu. Si A si B gitu ya. Tapi kalau Ustadz Zulkarnain tidak ya, tidak disebutin karena untuk menerangkan kemungkarannya saja. Tapi ya nggak apa-apa juga disebutin ya, karena memang yang namanya menggunjing itu ada 6 yang diperbolehkan ya. Kalau di Riyadhus Shalihin itu ya, di syarahnya Syekh Al-Utsaimin itu ada 6 yang diperbolehkan. Salah satunya menyebutkan seseorang dengan kemungkarannya, bahkan dengan namanya, kalau untuk menghindari kemungkarannya. Jadi kalau menghindari kemungkarannya boleh disebutin namanya gitu. Si A, si B gitu ya. Gitu. Itu boleh-boleh saja. Nah, tapi dalam hal ini saya tidak mau menyebutkan aja ya. Nah, bagaimana hadisnya? Ini panjang ya. Nih hadis yang saya bacakan, di antaranya hadis riwayat Abu Nuaim punya dulu.
Rasulullah bersabda, apabila ada suara keras pada bulan Ramadan, maka akan terjadi huru-hara pada bulan Syawal. Kabilah-kabilah akan berselisih, kan gitu kan. Nah, itu yang pertama, suara keras. Suara keras kata mereka dari asteroid gitu ya, asteroid yang mendekati bumi. Katanya beritanya dari NASA. Padahal NASA beritanya nggak kayak gitu. Saya baca di kutipan-kutipan itu tentang NASA, ternyata bukan asteroid yang bakal menghancurkan bumi, cuman mendekati aja asteroid itu. Jadi cuman mengelilingi gitu ya, atau mendekati, melintasi. Itu yang benar dari NASA ya, bukan menabrak bumi ya. Nih, coba lihat nanti ya, ya di channel yang saya sudah kirim itu ya, di itu mungkin sudah baca ya. Tapi nanti yang jelasnya nanti ya kalau ada kesempatan ya saya kirim lagi, supaya ini menjelaskan dari NASA itu nggak kayak gitu ya, nggak dikatakan menabrak gitu ya, atau menghancurkan sebagian belahan bumi, enggak gitu. Itu dari NASA-nya kayak gitu, bahwa cuman melintasi doang, melintasi, melewati, mendekati, itu aja, nggak sampai masuk ke bumi, menghancurkan bumi atau menabrak gitu ya. Nah itu hati-hati ya, karena hoax-hoax yang bertebaran, banyak hoax ya, udah hadis doib gitu ya, nanti hoaxnya tentang banyak hadis doib di bulan Ramadan gitu ya, banyak gitu ya, yang tentang Ramadan itu banyak hadis doibnya. Ini tentang 16 Ramadan ya, bertepatan hari Jumat gitu. Nah itu rancu ya, ngaco penjelasan yang pertama tentang asteroid. Nah sekarang yang selanjutnya, bakal terjadi huru-hara di bulan Syawal. Jadi katanya ada kelaparan gitu ya, kelaparan bakal terjadi gitu ya. Termasuk ini emang bencana yang sedang kita alami tentang corona gitu ya, ya semoga segera berlalu gitu ya. Nah itu katanya bakal terjadi kelaparan. Memang sekarang ada kelaparan, tapi bukan kelaparan yang ditafsirkan gitu ya dari Dukhon dan sebagainya. Jadi dikatakan Dukhon bakal datang nanti malam Jumat sekarang gitu ya. Katanya nih, bakal datang malam Jumat sekarang, waktunya itu jam 10-an gitu ya, jam 10 jam 11 saya baca ya. Nah itu yang dikatakan oleh ustadz-ustadz akhir zaman gitu. Nah itu asalnya emang dari hadis ini, ternyata pasti yang dirujuk hadis ini gitu, nggak jauh-jauh lah hadis ini. Yang dikirim di WA, di Telegram aja ya pasti hadis ini gitu, karena ini yang paling sering gitu ya, dari sekian riwayat yang ada gitu. Nah terus dari situ akan datang perselisihan pada bulan Dzulhijjah. Jadi nanti akan berselisih ya, 3 keturunan Arab. Sekarang pemimpin Arab siapa? Salman ya, Raja Salman. Nanti akan berselisih katanya dengan raja-raja yang lain. Nah itu jadi ada pemahaman kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya juga membenci Arab Saudi ya. Padahal Arab Saudi itu kan adalah asal-usul dari agama kita ya, agama Islam. Dikatakan keturunan Arab katanya Yahudi, waliyazubillah. Itu kan hoax benar gitu ya. Dikatakan Raja Arab Yahudi. Jadi untuk apa gitu? Jadi yang tidak ada perselisihan, pertumpahan darah dan sebagainya. Terus nanti pertumpahan darah itu katanya di bulan Dzulhijjah. Nah, bertepatan dengan itu nantinya Imam Mahdi bakal dibaiat. Nanti Dzulhijjah, haji sekarang katanya. Dan Muharram itu pasti akan lebih banyak lagi katanya, lebih banyak lagi pertumpahan darahnya. Nah kata hadis ini, karena ini bukan kata Nabi ya, nanti saya terangkan, ini hadisnya maudhu ya. Tahukah kalian apa yang akan terjadi di bulan Muharram? Tanya Nabi sampai 3 kali.
jauh dari kalian kira ya. Manusia akan saling membunuh dalam hiruk pikuk. Jadi nanti katanya ada pembunuhan, saling membunuh ya. Terus para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bilakah teriakan keras tersebut? Maka Rasulullah menjawab, itu terjadi pada pertengahan Ramadan malam Jumat. Suara keras yang membangunkan orang yang tidur, yang berdiri akan duduk, atau sebaliknya gadis-gadis pingitan berhamburan keluar dari biliknya pada Jumat. Itu ada terjadi tahun-tahun nanti gempa-gempa, begitu ya tulisnya. Nah ini disebutkan di sini juga, ini yang pokoknya kata Nabi itu terjadi pada pertengahan Ramadan malam Jumat. Nah itu ya. Sudah berapa kali tadi? 8 kali ya. Dengan tahun sekarang 8 kali. Berarti 7 kalinya tidak terjadi apa-apa. Sekarang juga nggak akan terjadi apa-apa. Nggak akan. Karena apa? Hadisnya munkar ya. Nah ini hadisnya munkar dan tidak sahih dari Nabi. Kalau hadis dhaif bukan dari Nabi ya. bukan dari Nabi. Jadi jangan jadi rujukan ya. Kalau misalnya dari hal fikih itu juga mungkin ada yang menguatkan. Tapi kalau dari segi akidah nggak ada toleransi ya. Kalau dari segi fikih mungkin tentang kunut ya. Itu kadang-kadang emang ada yang menguatkan ya. Tapi emang yang lebih kuat nggak kunut gitu ya. Kalau di persis gitu ya. Di salafi juga nggak kunut gitu ya, gitu. Yang kuatnya di sebagian kita belajar hadis salaf nggak kunut gitu ya. Nah itu juga sebenarnya kan itu kalau yang lain misalnya berpendapat kunut itu kan kadang-kadang kan yang namanya fikih ada toleransi ya, ada toleransi, silahkan aja itu. Cuman ini dari bidang akidah ini nggak ada toleransi ya, karena nggak iman. Satu aja itu sudah kafir ya. Jumlah nabi itu ada 100.000-an gitu ya. Ada riwayat yang dhaif 124.000 ya, dhaif ya. Tapi kalau nggak beriman satu saja itu kufur gitu. Kufur ya. Malah kafir gitu ya, gitu. Keluar dari Islam. Itu bisa dirujuk kitab tauhid bab 40 ya, tentang salah satunya orang-orang Quraisy yang mengkufuri sifat Ar-Rahman dan mereka disebut kafir malah. Nah itu akidah ya, berarti nggak ada toleransi. Nah berarti kalau hadis dhaif yang ini nggak ada toleransi ya. Kedudukannya munkar gitu. Bahkan sebagian ulama mengatakan hadis ini adalah palsu. Nih komentarnya saya bacakan. Pertama dari Al-Uqaili, hadis ini nggak ada sumbernya, baik yang terpercaya maupun sumber yang sahih nggak ada. Bisa dirujuk Al-Du'afa Al-Kabir. Yang selanjutnya, hadis ini maudhu, palsu, didustakan kepada Rasulullah, kata Ibnul Jauzi. Yang ketiga dari Syekh Al-Albani, hadis ini juga maudhu, riwayatnya dari Abu Nuaim. Ini yang sering diberitakan, yang sering dikirim gitu. Kata Hakim, hadis ini matanya aneh gitu. Jadi nggak lihat sanadnya tapi matanya. Dan Maslamah juga tidak bisa dijadikan hujah. Kata Az-Zahabi, hadis ini palsu. Maslamah itu rawi yang ditinggalkan atau matruk. Ini dalam silsilah hadis ad-dhaifah. Terus Syekh Abdul Aziz bin Baz telah sampai berita kepadaku, katanya, bahwa sebagian orang bodoh, nah, ini disebut bodoh gitu ya, membagikan hoax selebaran gitu ya,
yang berisi hadis dusta kepada Rasulullah, kalau menyebutkan hadis di atas, dan yang lainnya itu banyak sekali rujukannya. Maka di sini bagaimana kesimpulannya? Hadis ini tidaklah sahih, sama sekali tidak ada sahih, nggak sahih, nggak hasan. Kalau hasan ada mending ya, ini tidak sahih gitu, bahkan batil dan dusta. Sungguh telah lewat kepada kaum muslimin tahun-tahun yang banyak bertepatan dengan Ramadan 15-nya itu hari Jumat gitu ya. Tapi nggak terjadi apa-apa ya, alhamdulillah itu ya, aman-aman saja. Dengan demikian hendaknya setiap orang yang membaca keterangan atau nasihat ini ya, tulisannya ini ya, tulisan ini, maka untuk mengetahui bahwasanya tidak boleh menyebarkan hadis batil itu ya. Jadi hoaxnya nggak usah disebarin, baik hoaxnya maupun hadisnya nggak usah disebarin, udah tutup aja, nggak usah disebarin. Bahkan harus dirobek, tuh, dihancurkan dan dijelaskan kebatilannya. Dan sebagaimana diketahui bersama bahwa wajib bagi setiap muslim untuk bertakwa kepada Allah pada setiap waktu. Ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah di mana saja kita berada ya. Dan mewaspadai larangan Allah sampai ajal menjemputnya. Salah satu larangannya itu adalah wa antaqulu 'alallahi ma la taqulun. Dia berkata tentang Allah dari apa yang dia tidak ketahui ilmunya. Gitu. Seperti ini juga ya tentang hadis ini. Jadi anehnya itu dikatakan hadis ini bisa jadi sahih gitu, katanya. Kenapa? Karena memberitahukan apa yang akan terjadi. Jadi sahih gitu. Nah, sekarang yang namanya hadis sahih itu karena matan ya, matan itu isinya ya, atau lafaznya itu matan namanya. Nah, kalau juga perawinya atau sanad ya, pohon sanadnya itu. Nah, itu yang bisa mempengaruhi hadis itu sahih, dhaif atau hasan. Itu rumus hadis ya, yang paling simpel gitu ya. Paling simpel itu ya. Pokoknya mah ingat dua itu ya. Kalau sahih berarti dua-duanya kuat ya. Dua-duanya kuat. Si sanadnya kuat, terus si matanya juga kuat. Kuat dua-duanya. Kalau hasan rada penting gitu ya. Mungkin ada yang dhaif sebagian, ada yang nggak kuat gitu ya, ada yang lemah gitu ya. Tapi ada penguat-penguatnya. Ada juga yang sahih emang dikatakan dhaif gitu. Tapi karena banyak yang merujuk para ahli hadis gitu ya. Seperti Shaum Syawal itu kan dikatakan dhaif katanya. Nah, banyak yang merujuk dan banyak yang menguatkannya juga, karena memang tidak hanya berlaku riwayat yang satu, ada riwayat-riwayat yang lain. Tapi kalau hadis yang ini gitu ya, udah dhaif, yang semakna, yang selafaz dengan hadis ini lemah juga gitu, batil ya, maudhu, palsu, matruh, dan apalagi sebutannya banyak gitu ya dalam ilmu hadis gitu ya, banyak sebutannya itu ya. Nah, dan ini jangan diseru-serukan hadis ini. Maka kalau kita sudah tahu hadis ini palsu ya, tentang keterangan 15 Ramadan maka terjadi huru-hara kalau bertepatan dengan hari Jumat ya, maka kita harus takut kepada Allah ya, dan ingat bagaimana dosanya itu. Waduh, besar sekali dosanya. Kalau orang kafir, dukun,
ya Mama Loren lah katakan ya, atau dukun misalnya meramalkan, ya itu kan mereka punya alasan ya. Alasannya ya mereka kan karena memang peramal gitu ya. Ini ustadz misalnya, ustadz memberitahukan ramalan, jadi buat apa ya, maksudnya itu apa gitu ya, jadi buat apa, jadi ini apakah ini buat nakut-nakutin umat atau gimana gitu ya, buat apa. Terus katanya jadi ada proyek ya, ada proyek, wah proyek nih, ini ada orang bisnis nggak nih. Nah jadi ada proyek bikin perkampungan hari kiamat, bikin rumah hari kiamat, tapi ini masih kalah dari Cina ya, masih kalah dari Cina. Cina udah bikin lorong gitu ya, lorong anti kiamat, atau bikin bulatan gitu ya, anti kiamat. Itu orang-orang luar negeri ya, lebih canggih gitu ya. Buat apa? Buat menghindari Dajjal. Wah, dari Dajjal kayak lorong gitu ya. Justru kalau Dajjal itu yang tidak bisa dilampaui itu cuman Mekah dan Madinah, yang lainnya pasti terlewati, pasti dilalui gitu ya, pasti ya. Indonesia pasti gitu ya, mau bikin perkampungan sebagus manapun ya pasti dilewati oleh Dajjal gitu. Jadi rancu ya, itu nasihat yang tentunya harus kita pahami. Jadi kita harus takut kepada Allah ya. Kalau berdusta atas nama Nabi itu ancamannya itu apa? Coba dalam hadis yang mutawatir. Oh ini mutawatir nih. Coba nih mutawatir ya. Mutawatir itu wah banyak itu ya para sahabat yang meriwayatkan. Disebutnya mutawatir ya. Bisa 10 atau lebih. Nah, ini lebih kuat daripada sahih. Mutawatir ya. Yang tahu ilmu hadis. Jadi nggak ada ya misalnya oh ini katanya memberitahukan tentang akhir zaman atau apa yang akan terjadi. Jadi sahih hadisnya, asalnya dhaif. Itu di mana rumusnya? Gitu ya. Itu di mana rumusnya? Rumus apaan itu ya? Gitu. Jangankan kita ahli hadis pasti menolak gitu. Menolak perkataan itu. Andai mereka masih hidup gitu ya. Gitu. Ahli hadis pasti menolaknya. Ngapain brother? Petunjuk kayak gitu ya. Katanya hadis dhaif bisa menjadi sahih kalau memberitahukan apa yang akan terjadi. Di mana rumusnya? Mana dalilnya? Mana rujukannya? Mana kitab hadisnya? So, rujukin. Mau mana? Tazibul Kamal, nggak ada. Gitu ya. Apalagi? Nggak ada satu kali pun. Nah ini ya, hati-hati. Kata Nabi nih dalam hadis yang mutawatir, man kadzdzaba, atau di ada yang tasdid ada yang enggak ya, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta, sebagian emang ada riwayat yang bertasdid ya, tapi saya yang tahunya yang tidak bertasdid. Nih kadzdzaba bisa kadzdzaba ya. Artinya dia berdusta-dusta gitu ya. Kalau kadzdzaba itu wah dustanya lebih banyak gitu ya. Ini baru kadzdzaba ya. Dusta. Kalau kadzdzaba itu kan lebih kuat karena ada tasdidnya, ada disebutkan musnadih. Ada ya itulah pokoknya mah ya, mesti kekuatan ya, ngadang-ngadang bahasa Arab gitu ya. Jadi itu berdusta. Barang siapa yang berdusta kepadaku atau berdusta atas namaku, jadi bisa berdusta padaku atau berdusta atas namaku, kata Nabi. Jadi itu penjelasannya ya. Dengan sengaja, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan ini adalah dalam Nadzatun Nador ya, fi Taudih Nukhbah Fikar, dan ini hadisnya mutawatir.
ini dosa besar kalau dia menyebutkan atas nama Nabi. Oh ini kata Nabi begini, kata Nabi begitu. Hadis doib itu kan misalnya disebutkan, nah itu bahayanya seperti itu ya. Itu apalagi dalam hal akidah, nggak bisa toleransi. Satu kali pun nggak ada toleransi kita itu. Bahkan Abu Muhammad Al-Juwaini sangat keras, sengaja mengkafirkan, waduh, sengaja dikafirin gitu ya, orang yang sengaja dusta terhadap Rasulullah. Jadi maka di sini haram yang meriwayatkan hadis maudhu, apalagi memberitahukannya juga gitu. Dan hadisnya itu kan tentang seperti itu kan, yang Jumat 15 Ramadan, jadi diberitakan oleh Ustadz akhir zaman. Ini banyak sekali mereka memberitahukannya. Nih, maka janganlah membuat kepanikan ya, wahai Ustadz akhir zaman. Ya, saya kasih tahu ya. Ya moga-moga antum itu bertobat gitu ya dari jalan kayak gituan. Ngapain memberitahukan ramalan-ramalan kayak gitu, nggak ada manfaatnya. Emang mau apa? Mau apa sobat? Nggak dikasih apa-apa, mau memberitahukan yang gitu, mau viral. Buat apa viral? Ya terkenal gitu ya, buat apa? Islam itu bukan buat terkenal gitu ya, jadi ulama bukan buat terkenal. Ini tujuannya mau apa nih ya? Cuma saya berharap semoga antum bertobat gitu ya. Termasuk ini yang menyebarkan ini juga, yang mengikutinya juga semoga bertobat. Karena itu kita tidak boleh membuat kepanikan dan kegelisahan umat dengan ramalan dan kebohongan. Karena anggapan hadis itu katanya sahih gitu ya. Padahal itu adalah doif, maudhu, palsu, matruk dan sebagainya. Gak usah dirujuk. Gak usah dirujuk. Nah itu ya. Karena itu adalah pendustaan terhadap umat. Ingatlah kata Nabi, la yahillu li muslimin an yurawwa'a musliman an yurawwi'a musliman. Tidaklah halal bagi seorang muslim untuk membuat takut muslim yang lain. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad, sanadnya sahih. Jadi nggak boleh kita bikin orang takut gitu ya. Nah itu ya. Jadi semoga ini nasihat yang saya sampaikan, ini sudah setengah jam lebih ya. Semoga bermanfaat buat ikhwatu fillah sekalian, agar kita menguatkan akidah kita, janganlah terbawa oleh hoaks, ramalan, atau perkataan-perkataan yang tidak ada dasarnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Hendaklah kita menjauhi hal-hal seperti itu dan menjauhi syubhatnya. Jangan mengikuti kajian-kajian yang seperti itu. Buat apa? Kecuali kalau memang kita kuat untuk membantahnya. Kalau nggak kuat ya buat apa juga ya. Pahamilah, jangan membuat orang jadi resah gitu. Karena itulah kita harus luruskan niat kita, luruskan bahwa kita ingin mendapat ridho Allah. Apalagi bagi seorang dai ya. Ini nasihat buat seorang dai, harus ikhlas gitu ya. Berat ikhlas itu ya. Orang misalnya sekarang gak dapet jadwal Jumat gitu ya, gara-gara corona langsung gitu ya, wah berkobar-kobar gitu ya. Di sini di Ari Salah masih mendingnya Jumatan alhamdulillah gitu ya, bersyukur gitu ya. Tapi kalau misalnya ada jadwal yang ditunda udah kobar-kobar gitu ya, wah janganlah kita tidak ikhlas gitu ya, atau banyak mengeluh gitu. Ya sudahlah gitu. Yang sudah
terlanjur ya sudah gitu. Kalaupun mau memakmurkan masjid ya silakan masjid daerah gitu ya. Masjid yang ditutup ya sudah gitu ya. Ya kalaupun mau di rumah silahkan gitu. Tapi jangan tinggalkan berjamaah juga gitu ya. Mau di masjid mau di rumah gitu ya. Yang aman gitu, tapi yang wilayahnya aman. Nah kita harus ikhlas gitu ya. Masuk dalam hal ini juga menyampaikan ilmu, menyampaikan amanah itu harus ikhlas gitu ya. Karena kita itu sebaik-baik ya, sebaik-baik perkataannya ahsanu qaulan gitu, kita itu ya, kita itu ahsanu qaulan gitu, yang memberitahukan tentang ayat-ayat Allah ya, hadis-hadis Nabi itu sebaik-baik umat. Janganlah kita menjadi seburuk-buruk umat gara-gara memberitahukan hadis-hadis yang lemah, apalagi dalam bidang akidah gitu ya. Hati-hati, jangan kita jadi seburuk-buruk umat ya. Nah itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas kurang lebihnya, dan juga mohon maaf atas kelangsangan diri jika memang tentunya merasa ada yang kurang ya mohon maafkan gitu ya. Dan juga tentu saya berterima kasih juga ya buat Fatihillah yang semoga kita semuanya gitu ya, umat Islam dikasih hidayah gitu, agar benar-benar mengikuti jalan yang benar, termasuk dalam hal dakwah dan akidah. Walafu minkum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.